Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama saya di mata kuliah fitokimia. Hari ini sama minggu depan kita ada di pertemuan ketiga dan pertemuan keempat dengan tema metabolit sekunder. Jadi hari ini saya akan menjelaskan teori-teorinya, kemudian minggu depan kita presentasi ya. Oke, kita mulai dari metabolit sekunder itu sendiri. Ada 2 poin yang akan jadi tujuan kita hari ini. Yang pertama adalah nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan tentang golongan metabolit sekunder, di mana golongan metabolit sekunder ini ada 2 dasar pengklasifikasiannya, yaitu yang pertama berdasarkan sifat khas, yang kedua biogenesis. Nah, sebelum kita masuk, saya ulang sedikit lagi bahwa fitokimia itu seperti yang kemarin saya jelaskan adalah kimia dari tanaman. Jadi unsur-unsur kimia yang ada di tanaman khususnya adalah bagian metabolit sekundernya. Seperti gambar yang ada di bawah ini, misalnya ini adalah kubis, dia mengandung antosianin. Ini rumus kimianya. Kemudian ini wortel atau cabai juga ada senyawa kimia yang namanya capsaicin. Kemudian mentimun ada punya isoflavon, ada punya mentol, ada punya katekin. Katekin sama isoflavon ini dia termasuk golongan fenolik ya, atau golongan yang terkenalnya dia sebagai penghasil atau punya daya antioksidan yang tinggi. Ada katekin, ada isoflavon. Oke, kita mulai dari yang pertama, metabolit sekunder dulu. Ini sedikit mengulang ya. Jadi pada tumbuhan itu, karena fitokimia tadi kita membahas tentang kimia tumbuhan, jadi pada tumbuhan itu ada proses metabolisme yang disebut metabolisme primer, atau nanti yang mungkin pernah kalian tahu tentang apa? Fotosintesis namanya. Nah, metabolit primer ini kan menghasilkan energi, biasanya nanti dalam bentuk karbohidrat atau lemak atau protein. Nah, ternyata kalau di tumbuhan setelah metabolisme primer itu nanti ada lagi proses metabolisme yang disebut dengan metabolisme sekunder. Hasil dari proses metabolisme sekunder ini adalah metabolit sekunder yang akan kita bahas, kita ubek-ubek di fitokimia. Secara definisi, metabolit sekunder sendiri merupakan zat-zat dengan molekul kecil yang dihasilkan dari semua proses metabolisme sekunder pada hampir semua tanaman. Jadi di sini kita tahu bahwa metabolit sekunder itu hanya dihasilkan oleh tanaman, makanya ilmunya fitokimia. Kalau yang farmakognosi kan kita bahasnya ke semua bahan alam ya. Nah, kalau yang fitokimia kita sudah lebih fokuskan ke tanaman, ternyata di tanaman ini ada yang namanya metabolit sekunder. Di hewan tidak ada, di manusia tidak ada, tapi di hewan dan manusia tetap ada proses metabolisme yang disebut metabolisme primer, dan hasilnya adalah metabolit primer seperti karbohidrat, lemak, sama protein. Biasanya nanti dipecah lagi, protein akan menghasilkan asam amino, kemudian kalau lemak protein asam amino, lemak asam lemak, sama gliserol biasanya, terus karbohidrat nanti akan menghasilkan glukosa, fruktosa, dan sejenisnya. Itu terkait metabolit sekunder. Nah, selanjutnya kita ke penggolongan metabolit sekunder. Yang pertama adalah berdasarkan sifat khas. Jadi ternyata metabolit sekunder ini punya beberapa sifat khas yang akhirnya ada seorang yang mengklasifikasikan atau mengkategorikan metabolit sekunder ini berdasarkan sifat khasnya. Nah, sifat khasnya itu apa? Misalnya dari warnanya, nanti ada yang disebut zat warna. Kemudian ada dari rasanya, ada yang disebut zat pahit. Kemudian dari baunya, ada yang punya bau-bau khas sehingga dia apa namanya? Golongannya nanti ada golongan minyak atsiri. Kemudian ada yang berdasarkan pH-nya. pH-nya basa, nanti jenisnya ada alkaloid. Kemudian berdasarkan kelarutannya digolongkan menjadi tanin, glikosida, dan juga resin. Nah, yang pertama ini akan kita bahas penggolongan metabolit sekunder berdasarkan sifat khasnya. Kita mulai dari zat warna. Zat warna itu dia disebut zat warna karena dia berasal dari pigmen tanaman. Jadi yang menghasilkan warna itu adalah pigmen dari tanaman itu sendiri. Metabolit sekunder zat warna pada tumbuhan atau tanaman itu ada sekitar 2000 jenis, ada banyak sekali jenisnya. Cuman yang memang agak terkenal atau yang sering digunakan sebagai pewarna asli itu adalah golongan bisein, golongan safran, atau yang mungkin sekarang agak terkenal itu loh saffron. Nah, itu saffron atau safaran itu sama quercetin. Quercetin ini selain dia zat warna juga dikenal sebagai antioksidan. Zat warna tanaman mempunyai struktur kimia, sifat fisika, kelarutan, warna, fluorensi yang berlainan.
sorry ya ini dannya typo, jadi fluoresensinya berlainan tergantung dari jenisnya. Misalnya bisein sama safran, nanti struktur kimianya bisa beda, sifat fisikanya beda, kelarutannya beda, tapi dia termasuk atau digolongkan sebagai zat warna karena dia punya warna khas. Contohnya ya, saya ambil contoh di sini quercetin. Quercetin itu punya rumus molekulernya C15, H10, dan O7, di mana densitasnya 1799 gram per sentimeter kubik atau gram per liter ya. Kemudian titik lelehnya adalah 316 derajat Celcius. Ini derajatnya saya ini soalnya kalau di PPT dia suka jadi angka 0 ya. Kemudian contoh quercetin adanya di daun kelengkeng. Apakah quercetin cuma ada di daun kelengkeng? Tidak, ada di banyak. Ini saya ambil salah satu contohnya yang dari golongan daun saja. Nah, selanjutnya penggolongan yang kedua adalah zat pahit. Kalau tadi berdasarkan warnanya, kita ada contoh saffron, ada contoh quercetin, ada selanjutnya adalah zat pahit. Zat pahit ini tentunya pasti dia karena dari rasanya pahit ya. Biasanya yang terkenal golongan zat pahit ini adalah glikosida jantung. Mungkin pernah dibahas waktu kita farmakognosi. Ini nanti juga berulang mungkin. Jadi ada juga yang golongan glikosida. Cuman kalau yang masuk ke zat pahit itu dia lebih ke arah yang glikosida jantung. Jadi glikosida yang dia bekerjanya di daerah jantung sehingga dia punya efek kardiotonik. Glikosida jantung ini merupakan molekul steroid yang terikat pada gula, jadi sehingga disebut glikosida dan punya gugus R. Jadi kalau kalian masih ingat, glikosida itu nanti ada bagian yang gula dan bukan gula. Nah, glikosida jantung ini adalah gulanya juga, ada steroidnya juga. Sumber glikosida jantung bisa dari famili Scrupulariaceae, Apocynaceae, dan Liliaceae. Ini contoh-contohnya. Ini kalau glikosida jantung, setahu saya tumbuhannya itu kayak masih jarang di Indonesia ya. Mungkin kalaupun ada, belum ada yang benar-benar penelitian tentang daun, misalnya kayak tadi quercetin ya, kan ada daun kelengkeng ya. Apa benar nih daun kelengkeng ini sumber glikosida? Nah, itu mungkin masih kurang eksplor di Indonesia yang bagian glikosida ini, sehingga kebanyakan contohnya itu adalah tanaman-tanaman yang ada di luar negeri. Ini contohnya. Nah, selanjutnya yang tadi berdasarkan bau, ada metabolit sekunder yang memang baunya khas, yaitu minyak atsiri. Ini di farmakognosi juga sudah dibahas ya. Minyak atsiri merupakan zat utama yang berbau khas. Kemudian minyak atsiri ini merupakan campuran dari senyawa hidrokarbon dan senyawa yang teroksigenasi. Kemudian minyak atsiri suka larut dalam air dan dapat menguap bersama uap air. Rasanya getir, tapi meskipun dia punya rasa getir, dia tidak dimasukkan ke zat pahit ya, dia lebih ke arah bau karena baunya khas. Mudah menguap pada suhu kamar. Minyak atsiri juga tidak stabil terhadap pengaruh lingkungan, jadi gampang banget dia nanti berubah-berubah. Kemudian indeks Biesnya tinggi, sifatnya optik aktif, kemudian bidang polarisasinya kayak spesifik gitu, kemudian tidak bisa bercampur dengan air, tapi sangat bisa bercampur dengan larut-larut organik. Larut organik contohnya apa? Sudah paham ya harusnya ya. Kemudian contoh minyak atsiri ini sebagian aja, sebagian ada di rimpang-rimpangan. Kemudian di bagian eukaliptus, kayak misalnya yang kalian pernah yang mungkin kalian sering pakai adalah minyak kayu putih. Kemudian di lada. Nah, selanjutnya ada alkaloid. Nah, alkaloid ini tadi kan ada yang berdasarkan pH. Kemudian alkaloid ini berasal dari kata alkalin, di mana dia alkalin ini artinya adalah mengandung basa nitrogen. Ada unsur basanya, ada unsur nitrogennya atau ada N-nya. Jadi pokoknya metabolit sekunder yang ada N-nya berarti dia mengandung nitrogen. Berarti dia termasuk ke alkaloid. Seperti itu ya nanti generalisasinya. Alkaloid dalam bentuk basa, dia akan mudah larut dalam pelarut organik. Tapi kalau alkaloidnya dalam bentuk garam, lebih mudah larut dalam air. Bentuk alkaloid biasanya kristal atau amorf, kemudian ada sedikit, tapi juga ada sedikit alkaloid yang berbentuk cair. Rasa alkaloid ini pahit, tapi karena dia mengandung nitrogen, jadi dia lebih dan bersifat basa, dia diarahkan ke penggolongan yang pH basa. Kemudian dapat bereaksi dengan garam valensi 2 dari merkuri, gold atau emas, platinum, dan membentuk kristal-kristal yang spesifik. Ini nanti untuk penggolongan atau identifikasi bisa menggunakan dasar sifat alkaloid yang ini.
Kemudian contohnya alkaloid ada di kulit pule, ada di herba sambiloto, kemudian ada juga di biji kola sama kulit kina. Oke, ternyata di sini ada pertanyaan diskusi. Pertanyaan diskusi yang pertama, basa memiliki rentang pH berapa? Jadi silahkan kalian tuliskan nanti di link absensi. Tuliskan menit keberapa saya menyampaikan pertanyaan diskusi barusan, kemudian kalian tuliskan jawabannya. Berapa rentang pH dari basa? Apakah nggak mau seperti jawaban, kalian cari jawabannya sendiri. Tapi saya yakin kalian sudah tahu ya, asam berapa, netral berapa, basa berapa. Oke, next. Ada tanin. Tanin ini secara sifat tanin dapat mengendapkan protein dari larutan dengan membentuk senyawa yang tidak larut, sehingga nanti untuk identifikasinya bisa pakai sifat ini. Secara kimia tanin nanti ada dua jenis. Yang pertama adalah tanin terkondensasi atau disebut flavolan, dan tanin yang terhidrolisis yang terdiri dari depsida sama galoi glukosa. Nah, kalau dari sini kan ada nama flavolan ya. Nah, flavolan itu berarti dia golongan besarnya nanti adalah fenolik. Jadi tanin itu karena golongan besarnya fenolik, dia dipercaya punya aktivitas antioksidan yang tinggi. Sumber tanin biasanya pada tumbuhan-tumbuhan yang berpembuluh. Selanjutnya glikosida. Jadi kalau yang glikosida jantung tadi itu khusus untuk yang zat pahit. Selanjutnya itu ada golongan glikosida. Glikosida ini berasal dari punya kandungan yang gula yang disebut glikon sama senyawa lain atau yang disebut aglikon. Glikosida ini ada banyak sekali jenisnya, yang terkenal salah satunya adalah glikosida jantung yang masuk ke karakteristik yang zat pahit tadi. Glikosida sebagian besar berbentuk kristal atau amorf, kemudian dia mudah larut dalam air atau etanol yang encer, sehingga etanolnya nggak sampai 96%, ya mungkin bisa 70 atau di bawah 70 mungkin. Kemudian larutan glikosida juga dalam air kadang-kadang bisa berasa pahit. Makanya tadi ada yang zat pahit, kita masukkan glikosida jantung di situ. Glikosida ada banyak jenisnya, ada amigdalin, ada arbutin, ada digitonin sama rutin. Nah, kalau digitonin ini yang biasanya glikosida jantung atau digitalis ya. Jadi masuk yang digitonin ini. Nah, yang terakhir berdasarkan sifat khasnya ada resin. Ada yang bilang resin ini sebenarnya adalah kayak getah atau sekret bukan sekret ya namanya ya. Jadi resin merupakan hasil ekskresi tanaman yang secara kimia merupakan campuran asam organik, ester dan alkohol. Jadi sebenarnya itu getah itu isinya adalah asam organik, ester dan alkohol. Resin biasanya bentuknya amorf, susah dikristalkan, kemudian kelarutannya baik dalam pelarut organik dan meleleh pada suhu yang relatif rendah. Nah, getah-getah yang ini contohnya, ini ada getah, kemudian ini kulit pohon, kemudian ini ada buah ya, sama daun. Ini contoh-contohnya resin. Jadi resin itu memang biasanya dia terkenalnya lebih ke sekret atau getah. Bahkan di getah tanaman pun kayak masih ada metabolis sekunder yang bermanfaat bagi tubuh gitu. Ya, ini ada getah pohon pinus, batang brotowali, biji pedawung ya, sama herba. Oke, itu tadi tentang penggolongan metabolit sekunder berdasarkan sifat khasnya. Tadi ada zat warna, kemudian ada zat pahit, kemudian ada alkaloid yang ada dia basa nitrogen sehingga sifatnya basa dan punya unsur N, kemudian ada tanin, ada glikosida, sama ada resin. Kalau masih ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, monggo kalian catat, kalian list, kemudian nanti kalau ada kesempatan meet, kita bisa bahas di meet. Jadi meet-nya agak rame, nggak sepi ya. Selain bahas pertanyaan diskusi. Nah, selanjutnya penggolongan metabolit berdasarkan biogenesis. Nah, sebelum masuk ke sini, silahkan kalian absen. Absennya ada di link ini ya, bit.ly/absensi, A-nya besar, fitokimia, F-nya besar, sama 3 T-nya besar. Silahkan diklik, kemudian kalian isi link absensinya. Oke, sebelum masuk ke golongannya, saya bahas dulu tentang biogenesis dulu. Jadi biogenesis merupakan pembentukan senyawa alami dari organisme hidup. Organisme hidup berarti manusia, hewan, tumbuhan itu punya proses yang namanya biogenesis. Cuman mungkin saya ulang lagi, di mana pada tumbuhan itu selain metabolisme primer, dia akan menghasilkan ada proses metabolisme sekunder yang menghasilkan metabolit sekunder tadi. Itu hanya di tumbuhan, tapi metabolisme ada di semua organisasi hidup. Organisme hidup. Nah, selanjutnya metabolit sekunder berasal dari biosintesis primer. Jadi kita bikin
kita melalui proses metabolisme primer dulu, dapatnya metabolit primer. Nah, kemudian metabolit primer ini akan dilakukan biosintesis atau akan mengalami biosintesis atau akan menghasilkan atau membentuk senyawa alami lagi menghasilkan si metabolit sekunder. Alur biosintesis metabolit sekunder akan diproses berawal dari proses fotosintesis. Setelah ini saya jelaskan dengan gambar ya. Selanjutnya jalur biosintesis metabolit sekunder itu ada 3 yang paling terkenal dan memang jalurnya ada ini, yaitu jalur asam sikimat, jalur asam mevalonat, dan jalur malonat. Nah, ini gambarnya. Oke, saya pindah di sini aja biar nggak ngaling-ngaling. Ya, ini proses fotosintesis yang sering ada pada tumbuhan diawali dari CO2. CO2 mengalami proses fotosintesis, terjadi yang namanya metabolisme karbon. Benar ya? Nah, sampai sini ini proses fotosintesis aja yang 3 di sini hasilnya adalah metabolisme karbon. Jalur biosintesis metabolit sekunder berasal dari prekursor atau molekul yang digunakan oleh enzim biosintetik sebagai substrat dan dikonversi menjadi suatu produk metabolit primer. Jadi biosintesis metabolisme sekunder itu dia berasal dari memang ini prekursor yang metabolit primer. Produk metabolit sekundernya itu bisa berupa senyawa intermediat, jadi bisa digunakan prekursor enzim untuk senyawa proses berikutnya, atau bisa berupa produk akhir. Jadi metabolit sekunder sendiri bisa berupa intermediat atau produk akhir. Nah, kalau misalnya ini ada penjelasannya nggak ya? Oke, saya pindah lagi. Mana saya? Nah, tadi kan sini sudah saya jelasin ya, jadi saya balik lagi ke sini dulu. Oke, di sini ada jalur asam sikimat. Kita mulainya dari mana ya sebelah sini aja. Jadi 3 jalur itu tadi kan di awal itu saya jelaskan bahwa metabolit sekunder dihasilkan oleh 3 jalur. Itu yang pertama adalah jalur asam sikimat, yang kedua adalah jalur asam malonat. Malonat ini biasanya sama kayak jalur asam mevalonat sama malonat sama asam mevalonat. Jadi yang terkenal itu biogenesisnya itu ada 3 jalur asam sikimat, malonat sama mevalonat. Kita mulai dari jalur asam sikimat, berarti kita lewat ke sini dulu. Ini diawali dengan dihasilkannya eritrose 4-fosfat. Kalau kalian tanya eritrose 4-fosfat ini dihasilkan dari mana? Dari proses fotosintesis. Dari fotosintesis nanti dapat eritrose 4-fosfat. Kemudian selain dari eritrosa 4-fosfat, juga dari fosfoenolpirufat. Karena kalau kita lihat di sini, jalur asam sikimat kan ada 2 panah dari sebelumnya. Berarti kita ikutin aja, satunya masuk ke eritrosa 4-fosfat, satunya masuk ke fosfoenolpirufat. Jadi ada eritrosa 4-fosfat, ada fosfoenolpirufat, kemudian dia akan masuk ke dalam jalur asam sikimat. Kemudian kalau sudah masuk jalur asam sikimat, nanti dia akan menghasilkan senyawa fenolik. Nah, sini, ke arah sini. Ini jalur yang pertama, jadi dari eritrosa 4-fosfat, fosfoenolpirufat, masuk ke jalur asam sikimat. Yang pertama, jalur pertama, asam sikimat ini nanti akan menghasilkan senyawa fenolik. Kalau kita bahas dari pembahasannya sebelumnya, fenolik itu contohnya ada tanin. Kemudian ada jalur asam sikimat, tadi juga bisa menghasilkan intermediat. Tadi kan saya jelaskan ada intermediat, ada yang produk akhir ya. Senyawa intermediate, nah di sini jalur asam sikimat bisa menjadi senyawa intermediate untuk metabolisme asam amino aromatik. Asam amino berarti dia juga mengandung N, ya kan? Produk sekunder yang mengandung N. Tadi sudah saya jelaskan produk sekunder yang mengandung N itu apa. Kemudian ini terus nanti juga dia akan menyebabkan bisa digunakan sebagai prekursor untuk biosintesis metabolit sekunder yang aromatis. Aromatis biasanya masuknya ke fenolik juga. Nah, dari sini asam amino aromatik balik lagi ke senyawa fenolik ya. Ini penjelasannya di mana jalur asam sikimat melalui asam amino aromatik ini dapat membentuk metabolit sekunder yang mengandung nitrogen seperti alkaloid dan glikosida. Senyawa fenolik sederhana dan senyawa fenolik lain seperti flavonoid, tanin terkondensasi, kemudian kalau ini biasanya hubungannya nanti kalau dia digabung sama yang malonat. Nah, jadi biasanya memang jalur asam sikimat ini akan menghasilkan senyawa-senyawa fenolik.
Mulainya dari mana? Mulainya dari eritrosa 4-fosfat sama fosfoenol pirufat masuk ke jalur asam sikimat. Next, selanjutnya sebentar. Bentar ya. Ke jalur asam mevalonat sama MEP atau metil eritriol fosfat. Ini ya, asam mevalonat sama MEP. Ini jalurnya nanti berarti kita bisa lihat kalau dia akan menghasilkan golongan terpenoid. Terpenoid itu yang contohnya kayak saponin, triterpenoid, monoterpenoid, dan yang lainnya. Jalur MVA kalau kita lihat ke atas, MVA kan yang ini, ke atas berarti dari asetil-CoA. Asetil-CoA atasnya lagi ada pirufat. Pirufat hasilnya dari metabolisme karbon ya. Jadi jalur MVA diawali dari pirufat. Pirufat kemudian masuk ke jalur asetil-CoA dan masuk ke jalur MEP. Jadi pirufatnya bisa ke asetil-CoA dulu, kemudian ke MEP. Jadi di sini maksudnya pirufat ini nanti akan menghasilkan asetil-CoA. Dari asetil-CoA ini, asetil-CoA-nya bisa masuk ke jalur asam malonat atau asam mevalonat. Karena kita bahasnya yang mevalonat dulu, jadi pirufat asetil-CoA masuk ke jalur asam mevalonat atau pirufat langsung masuk ke jalur MEP. Kemudian jalur asam mevalonat dan jalur MEP ini nanti akan menghasilkan metabolit sekunder yang masuk ke golongan terpen. Jadi di sini nanti kita bahas golongan terpenoid, golongan fenolik yang sudah ketemu ya tadi ya. Ini penjelasan-penjelasannya aja. Melalui siklus TCA, kemudian menghasilkan asam amino alifatik, kemudian mengalami metabolisme sekunder, menghasilkan metabolit sekunder yang mengandung gugus nitrogen seperti alkaloid dan glikosida. Ini kalau ini malonat ya kayaknya ya. Nanti saya kita lihat dari sininya aja. Jadi dari pirofat nanti menghasilkan asetil-CoA, CoA masuk ke jalur asam mevalonat jadinya terpen. Atau pirufat nanti langsung masuk ke jalur MEP menghasilkan terpen. Ya, lanjut ke yang selanjutnya adalah malonat. Malonat sama ya pakai asetil-CoA, kemudian jalur malonat memanfaatkan asetil-CoA sebagai bahan utama. Kemudian asetil-CoA masuk ke jalur malonat, kemudian jalur malonat bisa langsung menghasilkan senyawa fenolik atau dia bersama dengan asam amino aromatik baru menghasilkan fenolik. Ya, yang ini sudah benar penjelasannya. Mungkin nanti yang ini saya ganti dulu sebelum saya share ke kalian ya. Nah, selanjutnya sampai sini ada pertanyaan diskusi. Ada pertanyaan diskusi yang kedua yaitu produk sekunder yang mengandung N atau nitrogen adalah golongan apa? Apakah tadi sudah saya sebutkan, bahkan di 2 slide sebelumnya sudah dijelaskan di bagian penjelasannya sini, itu golongan apa? Saya kasih sedikit clue-nya. Clue-nya adalah dia bersifat basah. Nah, nanti di link absensi kalian tuliskan pertanyaan diskusi kedua, tadi saya sebutkan menit keberapa, kemudian langsung ke jawabannya apa ya. Oke, dari tadi, jadi penjelasan biogenesis tadi, yang 3 jalur tadi, akhirnya kita punya 3 golongan. Yang pertama adalah golongan fenolik, kemudian golongan alkaloid, golongan glikosida, sama golongan terpenoid. Oh, sorry, ada 4 ya. Jadi ada golongan terpenoid, glikosida, alkaloid, dan juga yang terakhir fenolik. Ada golongan fenolik, kemudian terpenoid, glikosida, itu nanti masuknya di sekitar sini sama produk sekunder yang mengandung N. Nah, yang tadi ya, saya nggak mau jawab karena itu adalah ada jawaban pertanyaan diskusi. Oke, kita mulai dari golongan fenolik. Tadi sudah sering saya bahas, fenolik itu adalah golongan-golongan yang dikenal sebagai yang dikenal punya kandungan antioksidan yang sangat tinggi. Jenisnya ada banyak sekali, sebenarnya tergantung dari atom C-nya. Jadi ada atom C15, itu biasanya yang paling terkenal, itu adalah golongan flavonoid. Ada juga yang isoflavon, atau mungkin kayak tadi, tanin, itu kan ada flavon apa gitu, ada flavonol, flavonal, dan yang lain-lainnya. Quercetin pun, quercetin yang tadi ada di satuana, itu juga termasuk golongan fenolik. Fenolik ini kalau dilihat dari jalur biosintesisnya, dia berasal dari jalur asam sikimat yang tadi mulai dari eritrosa 4-fosfat dan juga jalur asam malonat. Asam malonat berarti dari asetil-CoA. Senyawa fenolik secara sederhana dapat dikategorikan menjadi beberapa kelas. Kalau klasifikasi dari fenolik ini banyak sekali ya, tapi mungkin kita sepakati aja untuk fitokimia kita, fenolik itu dikategorikan menjadi asam fenolat, flavonoid, tanin, sama stilbena. Jadi ada 4, ada asam fenolat, flavonoid, tanin, sama stilbena. Asam fenolat nanti juga ada jenisnya asam hidroksibenzoat dan asam hidroksisinamat.
Kemudian flavonoid ini ada yang namanya flavonol, flavon, antosianidin, dan isoflavon. Isoflavon ini yang sempat mungkin kalian udah pernah dengar atau belum ya. Isoflavon ini biasanya paling banyak di kedelai, sehingga sempat dulu konsumsi kedelai karena dia tinggi isoflavon, ada yang seperti itu. Karena isoflavon terkenal sebagai antioksidan. Next, alkaloid. Alkaloid ini kalau misalnya kita lihat dari jalur biosintesis atau biogenesisnya tadi, dia bisa lewat 2 jalur, yaitu jalur asam asikimat sama asam mevalonat. Oke, kita baik. Nah, oke, alkaloid itu dia ada di sini, jadi bisa lewat jalur yang ini fosfoenol pirufat, jadi masuk ke siklus asam trikarboksilat, kemudian asam-asam amino alifatik, kemudian nanti menghasilkan produk sekunder yang mengandung N. Atau dia lewat yang sini, asam sikimat masuk ke asam amino aromatik, masuk ke produk sekunder yang mengandung N. Nah, jadi udah tahu ya jawaban pertanyaan diskusi ya. Nah, ini kemudian glikosida. Glikosida hampir sama kayak alkaloid, jadi lewatnya juga sama di sini. Alkaloid sama glikosida tuh di sini. Terakhir adalah terpenoid. Terpenoid juga lewat dari 2 jalur biogenesis tadi, mevalonat sama MEP atau metil erythritol fosfat. Terpenoid merupakan senyawa yang berasal dari molekul isopren. Molekul isopren itu yang seperti ini. C-nya berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sifat terpenoid antara lain biasanya dia strukturnya siklik sebagian besar ya, saya tuliskan aja sebagian besar, jadi struktur terpenoid itu biasanya siklik dengan 1 atau lebih gugus fungsinya, kemudian aromatis, kemudian dia larut dalam lemak. Ini sifat-sifat terpenoid secara umum dan sebagian besar. Klasifikasi terpenoid sendiri tergantung dari jumlah unit isoprennya. Ada monoterpen, ada sesquiterpen, ada diterpen, ada triterpen, ada tetraterpen, sama politerpenoid. Kayak monoterpenoid berarti dia isoprennya 1 seperti itu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang paling terkenal dari terpenoid ini biasanya adalah saponin. Oke, itu mungkin penjelasan dari saya. Kalau memang ada yang belum jelas, monggo silahkan ditanyakan. Kemudian kalau mungkin ada yang meminta saya untuk mengulang penjelasan juga silahkan, nanti insya Allah akan saya ulang di sebelah mananya kalau yang masih bingung. Kemudian nanti waktu kita meet, silakan kalian siapkan jawaban dari ini. Jadi kan kesimpulannya adalah mahasiswa dihadapkan mampu menjelaskan golongan metabolit sekunder. Baik dia penggolongan metabolit sekunder berdasarkan sifat khas, tadi ada berapa? Ada 6 kalau nggak salah, bisa kalian sebutkan ulang ada apa aja. Kemudian metabolit sekunder berdasarkan biogenesis, tadi ada 4, itu apa saja silahkan disebutkan. Jadi insya Allah nanti waktu meet saya random akan tanya ke kalian terkait kesimpulan. Oke, terima kasih. Nah, sebelum saya tutup, mungkin saya akan jelaskan tentang tugas minggu depan. Nah, tugas minggu depan itu kita masuk ke kita fokus ke kelompok-kelompok yang terkenal aja. Jadi di metabolit sekunder ini yang paling terkenal adalah kelompok yang berdasarkan biogenesisnya, di mana biogenesisnya tadi ada 4, kelompok fenolik, kemudian kelompok alkaloid, kemudian kelompok glikosida, dan kelompok terpenoid. Tugasnya, saya jelaskan di sini aja ya, tidak saya tulis. Tugasnya adalah nanti satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Ini tidak usah membuat makalah, kalian bikin PPT aja, di mana PPT itu menjelaskan tentang sifat, kemudian biogenesis, kemudian biogenesisnya kan tadi secara global ya, atau secara umum cuma masuk ke jalur asam sikimat. Nah, itu nanti kalau kalian ketemu silahkan kalian cari jalurnya itu gimana, dari apa ke apa. Nah, itu agak susah memang, jadi memang kelompoknya makanya satu kelas bagi 4 kelompok aja. Sifat, kemudian jalur biogenesisnya, kemudian golongan-golongannya. Jadi kayak misalnya alkaloid itu kan sempat saya bahas, ada true alkaloid sama pseudo alkaloid, itu sekalian jelaskan juga. Atau fenolik, kalau tadi kan kita bahasnya ada 4 golongan ya, misalnya kalian punya penggolongan yang lain silahkan kalian jelaskan. Kemudian itu tadi berarti sifat, biogenesis, penggolongan, sama yang terakhir ini. Jangan deh, 5 sifat, kemudian biogenesis, kemudian penggolongan atau klasifikasinya, kemudian
fungsinya. Jadi misalnya fenolik terkenal sebagai antioksidan misalnya, atau dia juga ternyata fenolik bisa menjadi antibakteri, itu kalian masukkan. Jadi kayak apa, uji aktivitas biologisnya dari golongan itu. Dan yang terakhir adalah sumbernya. Sumbernya saya minta tolong nanti ditampilkan juga gambar-gambarnya ya. Misalnya kalian tuliskan sumber flavonoid itu adalah daun jambu. Kalian gambarkan daun jambu yang mana, jambu biji atau apa, kalian tunjukkan gambarnya. Nah, PowerPoint dan penjelasan PowerPoint. Jadi kalau misalnya kalian mau mengupload bentuk PowerPoint-nya aja, nanti saya mungkin agak terbuka aja ya masalah nilai ya. Jadi nanti kalau misalnya PowerPoint aja, mungkin nilai dasarnya adalah 40. Kalau misalnya sudah yang diupload adalah ada penjelasan PowerPoint-nya, itu nanti nilai dasarnya adalah 50. Kemudian nilainya bisa nambah maksimal 100 ya, dengan kalau kalian aktif nanya atau menjawab. Jadi kalau misalnya satu pertanyaan dijawab 2 orang boleh berarti 2 orang nanti yang 2 orang jawab ini yang dapat nilai 5 tambahannya per pertanyaan ya. Jadi kalau misalnya satu orang dia ngebut dalam satu pertanyaan itu ternyata ada 3 pertanyaan misalnya. Tadi kan ada dijelasin tentang fenolik. Fenolik itu klasifikasinya berdasarkan atom C. Kemudian kalau atom C-nya 10 berarti namanya apa gitu. Terus si atom C10 ini tadi fungsinya apa misalnya seperti itu berarti nilainya 10 nanti tambahannya karena 2 pertanyaan dihitungnya. Jadi biar diskusinya rame, mari kita ramaikan dengan nanti tambahan nilai per pertanyaan dan per jawaban. Kemudian kalau skor PPT-nya tadi sudah saya jelaskan, kalau di-upload PPT-nya aja 40. Kemudian untuk nilai tugas ya, jadi kan nanti bisa tambah-tambah lagi. Kalau misalnya sudah ada video penjelasannya berarti 50. Kalau misalnya kalian uploadnya video penjelasan saja boleh, jadi nggak usah PPT tapi ada video penjelasannya boleh. Kelompoknya satu kelas dibagi menjadi 4, kalian silahkan pilih sendiri ya. Oke, mungkin dari saya itu dulu untuk penjelasan materi dan juga penjelasan tentang tugas minggu depan. Kalau ada yang kurang, maksudnya kurang jelas, bisa nanti waktu ini tanyakan ya. Jangan lupa cari jawaban untuk pertanyaan diskusi. Tadi ada 2 pertanyaan diskusi. Ya, mungkin dari saya itu kurang salah dan hilafnya saya dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Saya akhiri penjelasan materi pertemuan ketiga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.